Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bunda Sisipa Putra MKom selaku dosen pengampu mata kuliah testing dan implementasi yang saya hormati. Saya di sini Nanda Gustisyah Putra Pratama dari kelas 2023D dengan 3 digit NIM terakhir 128 akan mempresentasikan isi dari review jurnal berstandar Scopus yang berjudul Software Testing Verification and Reliability yang sudah saya review. Berikut adalah materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah yang melatar belakangi dari sebuah jurnal dan review yang saya lakukan ini adalah dalam era digital saat ini perangkat lunak menjadi tulang punggung berbagai sektor industri mulai dari keuangan, kesehatan, hingga sistem transportasi dan keamanan nasional. Seiring meningkatnya kompleksitas sistem perangkat lunak, kebutuhan terhadap jaminan kualitas, keandalan, dan keamanan sistem menjadi sangat penting. Pengujian serta verifikasi perangkat lunak bukan hanya proses tambahan, melainkan merupakan inti dari rekayasa perangkat lunak modern. Untuk menjawab tantangan ini, komunitas akademik serta industri membutuhkan rujukan ilmiah yang mendalam dan terpercaya. Salah satunya yaitu adalah Jurnal Ilmiah Software Testing Verification and Reliability STVR ini yang diterbitkan oleh Wiley oleh salah satu publikasi akademik bergengsi di bidang ini. Jurnal ini memuat hasil riset terkini mengenai metodologi, teknik, dan alat bantu untuk menjamin bahwa perangkat lunak tidak hanya bekerja dengan benar, tetapi juga bisa diandalkan dalam jangka panjang. Tujuan kajian dari jurnal ini, kajian yang saya lakukan untuk jurnal ini adalah untuk memahami lingkup dan kontribusi jurnal STVR dalam bidang pengujian dan verifikasi perangkat lunak. Yang kedua, menyampaikan bagaimana metode dan temuan dalam jurnal ini bisa diadopsi dalam praktik industri di dunia nyata. Yang ketiga, memberikan wawasan tentang arah penelitian masa depan yang dapat mendukung pengembangan sistem perangkat lunak berkualitas tinggi. Menilai relevansi pendekatan ilmiah dalam jurnal ini terhadap tantangan praktis yang dihadapi oleh pengembang perangkat lunak. Metodologi studi. Studi ini dilakukan dengan menelaah sejumlah edisi Jurnal Software Testing Verification and Reliability terbaru tahun 2024 yang diterbitkan oleh Wiley. Langkah-langkah dalam kajian meliputi seperti identifikasi tema utama dari artikel yang telah diterbitkan oleh Wiley ini, pengelompokan topik, penelitian ke dalam kategori, pengujian model, pengujian otomatis, verifikasi formal, dan lain-lain. Selanjutnya ada analisis pendekatan metodologis yang digunakan oleh peneliti seperti eksperimen, studi kasus dalam industri, simulasi model, matematis, dan sebagainya. Yang terakhir adalah evaluasi terhadap ilmu dan potensi implementasi industri. Fokus dan tema utama dalam jurnal STVR. Beberapa tema utama yang konsisten ditemukan dalam isi jurnal STVR ini meliputi beberapa hal. Salah satunya itu yang pertama ada model based testing atau MBT, yaitu adalah pendekatan berbasis model formal untuk meningkatkan akurasi dan cakupan pengujian. Yang kedua ada automated test generation atau ATG, pengembangan teknik otomatis dalam menghasilkan data uji dan skrip pengujian. Selanjutnya ada formal verification method yang digunakan untuk penerapan logika matematika untuk membuktikan bahwa perangkat lunak bebas dari kesalahan atau error yang ditemukan dalam penggunaan logikanya atau codingannya. Selanjutnya ada reliability estimation and metrics, teknik kuantitatif untuk mengukur keandalan sistem dan memperkirakan kegagalannya beberapa persen dalam kondisi yang nyata. Ini adalah dalam kondisi yang sudah diimplementasikan. Security and non-functional testing itu untuk metode menguji aspek non-fungsional seperti keamanan, performa, dan skalabilitas. Yang terakhir ada empirical evaluation, studi berbasis data nyata dari industri untuk mengevaluasi efektivitas teknik pengujian.
Selanjutnya, beberapa kontribusi ilmiah dari jurnal STVR. STVR tidak hanya memuat pendekatan teoritis saja, tetapi juga mendepankan kontribusi empiris. Artikel-artikelnya sering memuat seperti eksperimen terkontrol yang menguji keefektifan alat uji otomatis. Ini memuat beberapa pengujian seperti fungsional dan hal-hal yang mungkin bisa terjadi kemungkinan error dalam alat uji otomatisnya. Selanjutnya ada validasi statistik terhadap teknik deteksi bug dan coverage. Yang ketiga, model reliability prediction berbasis data history. Sistem nyata ini melakukan prediksi dengan bermodalkan data yang sudah ditangkap oleh sistem sebelumnya. Jadi bisa melihat, oh ini terjadi kesalahan gara-gara ini, terjadi downtime gara-gara ini, begitu. Selanjutnya adalah penerapan metode formal pada sistem kritikal seperti avionik dan sistem medis. Yang terakhir adalah studi lapangan di perusahaan perangkat lunak besar yang menggunakan pendekatan formal atau model base. Kontribusi penting lainnya adalah seperti mendorong kolaborasi antara akademisi dan praktisi industri sehingga temuan ilmiah dapat langsung diterapkan untuk meningkatkan mutu produk. Implikasi terhadap praktik industri. Ini adalah merupakan penerapan ataupun dampak dalam praktik industri dari jurnal STVR ini. Jurnal STVR sendiri memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi pengambilan keputusan teknis di dunia nyata, karena data yang dimuat di STVR ini sangat meyakinkan dan juga berdasarkan beberapa pengujian yang sudah dilakukan. Beberapa implikasi langsungnya diantara lain adalah pengembangan perangkat lunak dapat menggunakan metode verifikasi formal untuk meningkatkan keamanan sebuah sistem. Selanjutnya, perusahaan teknologi dapat menerapkan reliability modeling untuk merancang sistem fault tolerant. Yang ketiga ada engineer QA atau quality assurance dapat merancang strategi pengujian berbasis model untuk mencapai cakupan maksimal dalam waktu yang singkat sehingga bisa lebih efektif. Selanjutnya ada hasil studi empiris memberi gambaran realistis tentang performa tools dalam lingkungan produksi, dan dengan mengadopsi teknik dari jurnal STVR ini diharapkan organisasi perangkat lunak dapat mengurangi jumlah cacat kritis dalam rilis final atau saat mengimplementasikannya, meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap produk karena jelas kualitasnya bisa lebih baik, dan mengoptimalkan siklus pengembangan melalui teknik pengujian yang lebih canggih. Kelemahan serta kelebihan yang dimiliki oleh jurnal STVR. Walaupun sudah berstandar Scopus, tapi jurnal STVR juga memiliki beberapa kelemahan juga. Untuk kelebihannya bisa jelas kita lihat, yaitu seperti reputasi jurnal yang tinggi dan artikel terindeks internasional karena sudah terindeks Scopus. Yang kedua adalah fokus jurnal ini pada integrasi teori serta praktik. Jadi sangat lengkap jurnal ini jika digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan teknis dalam sebuah industri. Selanjutnya yang ketiga ada pendekatan berbasis data dan studi yang empiris. Jadi semua ini berdasarkan fakta nyata yang ditemukan oleh penulis. Yang terakhir adalah memberi kontribusi terhadap disiplin, formal methods, quality assurance, dan software reliability. Walaupun beberapa kelebihan tadi mungkin bisa menutupi kelemahan ini, tetapi harus tetap saya sampaikan bahwa jurnal ini memiliki beberapa kelemahan yang harus diperhatikan, seperti pendekatan masih sulit diimplementasikan langsung dalam industri yang bergerak sangat cepat karena rata-rata pendekatan di sini adalah slow pace. Dan yang kedua adalah kurangnya publikasi dari konteks negara berkembang sehingga relevansi lokal perlu ditingkatkan. Jadi kayak relevansi dari setiap topik ini harus menyesuaikan beberapa daerah. Misal ada geografi yang tidak memungkinkan untuk melakukan
hal-hal yang ada di dalam jurnal STVR ini. Dan yang terakhir adalah diperlukan lebih banyak studi longitudinal terhadap dampak dari metode verifikasi dalam jangka panjang. Kesimpulannya, Jurnal Software Testing Verification and Reliability (STVR) merupakan salah satu sumber ilmu yang paling terpercaya karena menggunakan data yang empiris dan komprehensif di bidang rekayasa perangkat lunak modern, khususnya terkait pengujian keandalan sistem. Melalui pendekatannya ilmiah, berbasis data, dan fokus pada kebutuhan praktis STVR, membantu menjawab tantangan utama dalam pengembangan perangkat lunak. Bagaimana membangun sistem yang benar-benar andal, aman, serta sesuai dengan spesifikasi. Implementasi hasil riset dari jurnal ini secara langsung dapat meningkatkan mutu produk perangkat lunak, memperkuat kepercayaan pengguna, dan mendukung transformasi digital secara lebih aman dan berkelanjutan. Mungkin itu saja presentasi dari review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.